Bapa di surga, sukacita kami siang hari ini mau membaca Alkitab, terangi hati dan jiwa kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat hidup di dalam ibadah, pujian, penyembahan selalu kepadamu, karena di akhir-akhir dunia, akhir-akhir hidup kami, satu-satunya yang kami andalkan bukan harta, bukan kesenangan dunia, tetapi satu-satunya adalah Engkau yang memberikan hidup, karena kami tidak tahu kapan kami akan kembali, karena seketika manusia tidak akan pernah tahu kapan dia akan meninggal ataupun mati. Karena setiap hari kami mau bertobat untuk hidup dalam Engkau, layakkan kami Tuhan, untuk kebangkitan rohani, kebangkitan hidup yang Kau berikan, supaya kami dikuduskan setiap hari dalam pertobatan, menjauhi dosa-dosa dan tidak lagi hidup dalam keduniawian, melepaskan semua keinginan daging yang melekat, bahkan sucikan kami setiap hari dalam pertobatan. Karena kasih Yesus Kristus yang nyata telah berkorban bagi kami, darah-Mu yang suci. Karena itu jangan kami ikut-ikutan lagi dalam rupa-rupa kedagingan dan perhambaan dunia ini, agar kami tahu segala sesuatu didatangkan untuk kebaikan kami, untuk melekatkan diri dan percayanya kepadamu dalam kebaikan Kristus Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Ayub 21 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-34 dengan perikop pendapat Ayub bahwa kemujuran orang fasik kelihatannya tahan lama, yang berbunyi demikian. Tetapi Ayub menjawab, "Dengarkanlah baik-baik perkataanku, dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Bersabarlah dengan aku akan berbicara. Sehabis bicaraku, bolehlah kamu mengejek. Kepada manusiakah keluhanku tertuju? Mengapa aku tidak boleh kesal hati? Berpalinglah kepadaku, maka kamu akan tercengang dan menutup mulutmu dengan tangan. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut dan gemetarlah tubuhku. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, dan bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran, dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi kata mereka kepada Allah, "Pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu. Yang Maha Kuasa itu apa, sehingga kami harus beribadah kepadanya? Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya?" Memang kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan, kebinasaan menimpa mereka, dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaannya, dan ia sendiri minum dari murka yang Maha Kuasa. Karena peduli apa ia dengan keluarganya sesudah ia mati, bila telah habis jumlah bulannya? Masakan kepada Allah diajarkan orang pengetahuan, kepada Dia yang mengadili mereka yang di tempat tinggi? Yang seorang mati dengan masih penuh tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa. Pinggangnya gemuk oleh lemak dan sumsum tulang-tulangnya masih segar. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Tetapi sama-sama mereka terbaring di dalam debu, dan berengah-berengah berkeriapan di atas mereka. Sesungguhnya aku mengetahui pikiranmu,
dan muslihat yang kamu rancangkan terhadap aku. Katamu, di mana rumah penguasa? Di mana kemah tempat kediaman orang-orang fasik? Belum pernahkah kamu bertanya-tanya kepada orang-orang yang lewat di jalan? Dapatkah kamu menyangkal petunjuk-petunjuk mereka bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan dan diselamatkan pada hari murka Allah? Siapa yang akan langsung menggugat kelakuannya dan mengganjar perbuatannya? Dialah yang dibawa ke kuburan dan jiratnya dirawat orang. Dengan nyaman, ia ditutupi oleh gumpalan-gumpalan tanah di lembah. Setiap orang mengikuti dia, dan yang mendahului dia tidak terbilang banyaknya. Alangkah hampanya penghiburanmu bagiku. Semua jawabanmu hanyalah tipu daya belaka. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Berbahagialah setiap orang yang suka membaca firman Tuhan serta melakukannya dalam hidupnya, serta memberitakan Injil ke seluruh dunia ini sehingga semua orang dapat mengerti, memahami kasih Tuhan, dan juga banyak jiwa-jiwa yang mau datang dan diselamatkan dalam kebenaran Kristus. Dan bukan kita sebagai orang-orang yang hanya mendengar saja, tetapi kita akan melakukan firman Tuhan, karena ketika ketiba kesudahannya semua orang tidak ada yang binasa. Itulah kehendak Tuhan sesungguhnya, tetapi semuanya adalah pilihan. Apakah orang mau menerima atau tidak, kita hanya memberitakannya. Kita tidak akan pernah memaksa orang lain. Kita juga tidak akan pernah untuk membunuh orang lain hanya karena iman kita. Tetapi kita akan mengasihi, mendoakan, dan kita tidak mencari keuntungan dari setiap apa yang kita injili. Kita akan mengasihi mereka dengan penuh kasih, karena itulah kasih Bapa yang sesungguhnya. Kasih Bapa tidak menuntut bayaran. Kasih Bapa hanya menginginkan semua orang diselamatkan dan percaya kepadanya, kepada putranya, kepada Roh Kudus yang setia memelihara kita semua. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. God bless you all. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Bapa di surga, terpujilah namamu untuk selamanya. Berkat firman-Mu akan senantiasa membawa kami ke dalam kehidupan di mana kami bersedia mengabarkan Injil, bersedia untuk membawa jiwa-jiwa, bersedia untuk tetap melakukan firman-Mu, dan supaya kami hidup dalam terang-Mu. Kami bukan hanya menjadi pembaca, pendengar, tetapi melakukannya dalam hidup kami. Karena itu setiap hari kami mau dibersihkan, bertobat setiap hari dalam perbuatan, sehingga kami boleh layak menjadi terang bagi seluruh dunia ini, untuk membawa kabar baik itu kepada seluruh dunia ini, sehingga semua orang dapat mengetahui dari kehidupan kami bahwa ada terang, ada Kristus yang menyinari hati dan jiwa kami selalu. Itu kami selalu berdoa bagi pertobatan dunia, bagi bangsa pilihan-Mu yang sedang dalam keadaan di mana Tuhan akan bekerja sepenuhnya. Karena kedatangan Mesias yang kedua kali adalah kerinduan kami, di mana kami percaya bahwa bangsa pilihan-Mu diselamatkan, bahwa seluruh bangsa yang percaya diselamatkan, bahwa orang-orang jahat akan dibinasakan, dan antikristus juga bersama malaikat-malaikat palsu, nabi-nabi palsu, orang-orang jahat, orang-orang yang memberitakan kebenaran dan membalikannya menjadi suatu kebutaan yang membuat mereka lupa bahwa mereka telah diciptakan oleh-Mu, telah diberikan kehidupan, sehingga mereka bukan orang-orang pilihan lagi dan keluar dari iman, sehingga mereka menjadi orang-orang yang buta. Karena itu Tuhan, kami terus berdoa bagi pertobatan seluruh dunia ini selama mereka tidak menghujat Engkau. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. God bless you all. Jangan lupa subscribe ya guys.